Perkenalkan, nama saya Nur Hairani dengan NIM 230204600072 dari kelas PIFA 1 Prodi Ilmu Falak. Di sini saya akan menyampaikan materi apa saja yang saya pahami dalam satu semester ini dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Ibu Hajah Siti Rofiah, SHI, SHMH, MHI. Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk bermasyarakat yang secara alami memiliki kecenderungan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk hubungan dengan sesama. Mereka membangun masyarakat, badan, struktur sosial untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan intelektual mereka. Norma sosial adalah pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat yang fungsinya melindungi kepentingan manusia baik sebagai makhluk individu atau makhluk sosial, yang berarti pada hakikatnya merupakan aturan-aturan atau pedoman mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan atau yang seharusnya tidak dilakukan. Indonesia merupakan negara hukum, karenanya aturan dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dibutuhkan adanya peraturan-peraturan yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Sebagai manusia yang berkewarganegaraan di Indonesia, tentunya setiap aktivitas yang dilakukan selalu berkaitan dengan hukum-hukum yang berada di Indonesia diatur oleh undang-undang. Namun, hukum tidak akan jauh dari yang namanya norma atau yang dikenal dengan hukum normatif. Sebelumnya telah dikemukakan oleh Hugo SIM Sihir tentang 3 macam perwujudan hukum, yaitu sebagai norma hukum yang dinamakan hukum ideal dan menjadi pokok bahasan dari dogmatik hukum. 2. Sebagai cita hukum yang dinamakan hukum ideal dan menjadi pokok bahasan dari filosofi hukum. 3. Sebagai bentuk kehidupan nyata dalam pergaulan hidup manusia yang dinamakan kenyataan hukum dan menjadi pokok bahasan dari sosiologi. Bisa dikatakan bahwa ilmu hukum normatif adalah bagian dari ilmu hukum yang melihat dan mengkaji hukum dalam perwujudan sebagai norma-norma hukum, atau bisa disebut dengan ilmu tentang hukum yang mencakup pada norma-norma hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya, seperti putusan pengadilan. Di dalam hukum pastinya ada yang dinamakan dengan sistem. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan susunan di mana masing-masing unsur yang ada di dalamnya tidak diperhatikan hakikatnya, tetapi dilihat menurut fungsinya terhadap keseluruhan kesamaan susunan tersebut. Sedangkan hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia. Sistem hukum merupakan suatu proses atau rangkaian hukum yang melibatkan berbagai alat kelengkapan hukum dan berbagai unsur yang terdapat di dalamnya. Mulai dari hukum itu dibuat, diterapkan, dan dipertahankan. Sistem bisa bersifat mekanis atau sosial. Contohnya seperti tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja Katolik. Semuanya adalah sistem. David Easton telah mendefinisikan sistem hukum sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem sosial lainnya yang terus-menerus menimpakan pengaruh padanya. Macam-macam sistem hukum itu ada 4. Sistem hukum sifatnya terbuka dan dapat dipengaruhi serta mempengaruhi sistem lain di luar hukum. Oleh karenanya, dalam sistem hukum terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun beberapa sistem hukum utama di dunia, the world major legal system. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Sistem civil law yang didasarkan pada hukum Romawi
bersumber pada unsur-unsur yaitu pertama hukum Romawi, kedua hukum gereja, ketiga hukum Jerman sendiri. Selanjutnya ciri dari sistem Civillow antara lain yaitu pembentukan dimulai dari peran universitas-universitas yang ada pada saat itu. Pada dasarnya sistem Civillow dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berdasarkan atas hukum Romawi. Untuk itu tidak mengherankan para hakim di negara-negara yang menganut sistem hukum Civillow dalam memutuskan suatu perkara lebih melihat pada suatu hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Hakim tidak terikat pada suatu kasus yang pernah diputus sebagaimana yang dianut dalam sistem common law. Hakim diberi keleluasaan untuk memutuskan suatu perkara tanpa terikat pada putusan-putusan hakim terdahulu. Hakim hanya terikat pada aturan tertulis yakni peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sistem Anglo-Saxon common law. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berkembang sejak abad ke-16 di Inggris. Dalam sistem Anglo-Saxon tidak dikenal sumber hukum baku dan tertulis sebagaimana dikenal dalam sistem Civillow. Menurut common law system, sumber hukum tertinggi merupakan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang menjadikan sistem hukum ini disebut dengan common law atau unwritten law, yang artinya hukum tidak tertulis. Yang ketiga, sistem hukum adat. Sistem hukum adat sebagian besar terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Cina, Jepang, India, dan negara lainnya. Istilah hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Snoeck-Halcrocht, yakni Adarrecht dalam bahasa Belanda. Sumber hukum adat lumrahnya ada pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis dan tumbuh, berkembang, dan dipertahankan dengan kesadaran hukum. Hukum adat lazimnya dalam menyelesaikan perkara mereka menggunakan metode musyawarah dengan orang tua atau orang yang dituakan di daerah tersebut. Contohnya ketua adat di daerah tersebutlah seperti itu yang menjadi penengah dalam suatu perkara, sehingga perkara tersebut dapat diselesaikan tanpa adanya konflik antara pendapat dengan pendapat lain, yang lainnya dengan pendapat yang lainnya, seperti itu. Selain itu, hukumnya bersumber dari suatu kebiasaan yang dilakukan perennial dan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat itu. Yang keempat, sistem hukum Islam. Salah satu ciri khas terkuat dari sistem hukum Islam yang membedakan dengan sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon adalah dasar hukum pelaksanaannya yang berlandaskan pada kitab suci agama Islam dan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan hadis. Berdasarkan sunnah, hukum Islam adalah hukum yang statis dan tidak mungkin dilakukan amandemen seperti pada sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Namun, perubahan dalam hukum Islam bisa dilakukan dengan metode penafsiran berdasarkan pada keilmuan dalam tradisi hukum Islam seperti melalui ilmu fikih, usul fikih, ulumul hadis, dan metode ijtihad yang telah ditentukan oleh ulama dan ahli fikih. Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau dasar yang memuat hukum dibuat, dibentuk, dan diproses pembuatan hukum, dan wujud hukum itu dilihat, diraba, dan dirasa. Ketika aturan dilanggar, hukuman berat dan nyata dijatuhkan kepada pelanggar. Ada dua sumber hukum yang dapat diketahui, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Adapun subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat disimpulkan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Lalu siapa sih subjek hukum itu? Sudah umum diterima bahwa subjek hukum mencakup manusia, badan hukum,
Apakah hewan itu subjek hukum? Ternyata hewan bukan subjek hukum karena hewan tidak mempunyai hak dan kewajiban. Ini merupakan pandangan dalam masa sekarang, tetapi dalam pandangan pertengahan bagian akhir dan dalam pengadilan, orang-orang terkadang memperlakukan hewan itu seolah-olah hewan itu adalah orang, person, dan dua subjek dalam hukum mencakup yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum atau legal subject mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, karena pada subjek hukumlah yang akan melakukan perbuatan hukum dan melaksanakan perbuatan pidana. Adapun definisi subjek hukum itu menurut pandangan ahli itu berbagai macam. Peristiwa hukum adalah kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku, di mana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat kewajiban. Peristiwa hukum sendiri secara umum diartikan sebagai setiap peristiwa yang melibatkan masyarakat diatur oleh hukum, walaupun tidak semua peristiwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai peristiwa hukum. Contoh sederhananya dalam peristiwa hukum sendiri dapat terjadi ketika seseorang ingin melanjutkan pendidikan, dan hal ini termasuk ke dalam peristiwa hukum. Karena hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi setiap warga. Ya, selanjutnya ternyata ilmu hukum juga mencakup aspek filosofis, sosiologis, historis, dan normatif dari hukum. Beberapa aliran ilmu hukum yang terkenal adalah aliran hukum alam, berpandangan bahwa hukum berlaku universal dan abadi, bersumber dari Tuhan, akal budi, atau alam. Aliran utilitarianisme berpandangan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Aliran positivisme hukum berpandangan bahwa hukum adalah kenyataan sosial yang dibuat oleh manusia melalui proses legal yang tidak bergantung pada nilai-nilai moral atau alam. Aliran sejarah berpandangan bahwa hukum adalah hasil dari perkembangan sejarah dan kebudayaan suatu bangsa dan tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan adat istiadatnya. Aliran realisme hukum berpandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim dalam kasus-kasus konkret dan dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis. Aliran sosiologis berpandangan bahwa hukum adalah fenomena sosial yang harus disesuaikan dengan kebutuhan, kepentingan, dan nilai-nilai masyarakat. Aliran hukum kritis berpandangan bahwa hukum adalah alat dominasi dan penindasan oleh kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan harus dikritik dan reformasi untuk keadilan sosial. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, yang saya pahami selama 1 semester ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.